Beberapa orang baru aja tanya, Kak, buku apa aja sih yang harus dibeli sebelum dilarang? Bentar-bentar. Buku dilarang? Unfortunately, yes. Pelarangan buku itu emang bener adanya. Tapi yang masih jarang banget kita bahas adalah bahwa pelarangan buku itu nggak pernah soal buku itu aja. Tapi ini juga soal siapa yang pegang kendali narasi. Coba kita lihat beberapa contohnya ya. 1984, karya George Orwell dilarang di beberapa negara karena terlalu nyata. Buku ini menyentil gimana pemerintah bisa melihat dan mengawasi kita sampai ke dalam kepala. Terlalu mirip kan sama kenyataan? The next one is The Diary of Anne Frank. Buku ini dilarang di beberapa sekolah di Amerika karena katanya terlalu eksplisit dan gak cocok dibaca oleh anak-anak. Tapi ini catatan asli dari seorang anak remaja di tengah genosida. Jadi kalau ini bukunya dilarang dibaca, gimana caranya kita tahu apa yang terjadi sebenarnya? Persepolis, haram di Iran. Marjane Satrapi, penulisnya, berani nunjukin sisi kelam revolusi dan penindasan terhadap perempuan. Lewat visualnya, novel grafis ini dengan jujur dan terang-terangan membongkar kemunafikan sistem yang ada. To Kill a Mockingbird dilarang karena isu rasisme dan kekerasan. Tapi, lewat buku ini kita justru jadi tahu betapa bahayanya diam ketika ketidakadilan sedang terjadi di sekitar kita. Kalau kalian belum familiar sama buku-buku tadi, di Indonesia sendiri ada karya-karyanya Pramudia Anantatur yang pernah dicekal karena dianggap subversif. Pernah ya, nggak tahu nanti gimana. Padahal buku-buku ini cuma mengajak kita untuk berpikir ulang tentang sejarah dan juga identitas kita sendiri. Kenapa dilarang? Dan kenapa yang dilarang tuh buku gitu? Bukan senjata tajam, bukan kebijakan ngawur, bukan penyalahgunaan aturan yang dilakukan sama anaknya presiden. Buku emang cuma kumpulan kertas, tapi isinya bisa ngacak-ngacak banyak hal. Karena dengan baca buku, kita jadi bisa mikir. Dengan bisa mikir, kita jadi bisa nanya. Dengan bisa nanya, kita bisa jadi punya pendapat yang berbeda. Dengan punya pendapat yang berbeda, kita bisa menolak. Dengan menolak, well, yang ditolak bakal makin keteteran. And that's why, ada yang prefer kita diem daripada baca. Ada yang prefer kita ikut-ikutan daripada paham kenapa. Buku yang dilarang seringkali ngajak kita untuk melihat apa yang mungkin sengaja ditutupin. Mereka bisa ngajak kita mengganggu narasi yang mungkin lagi dibangun. So, kalau suatu hari nanti kamu ketemu buku yang dilarang karena katanya berbahaya, coba tanya balik. Bahayanya buat siapa? Because maybe that's exactly the book you need to read.